Keajaiban dalam Al-Quran. Al-Quran memuat banyak kisah tentang kejadian-kejadian ajaib. Namun, penting untuk memahami bahwa ajaib di sini merujuk pada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT, melampaui pemahaman manusia biasa, dan seringkali terkait dengan mukjizat atau karamah. Tidak semua peristiwa ajaib tersebut disebutkan dengan detail surat dan ayat tertentu, karena beberapa kisah tersebar dalam berbagai surah. Berikut beberapa contoh. Kisah Nabi Ibrahim dan api. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke api oleh Raja Namrud. Allah SWT melindungi Nabi Ibrahim dari api yang menyala-nyala. Kisah ini terdapat dalam beberapa surah, termasuk surah Al-Anbiya, ayat 69, yang menceritakan bagaimana Allah SWT memerintahkan api untuk menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Allah SWT yang mengatasi hukum alam. Sayyidah Maryam dan rezeki dari surga. Kisah Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa AS, juga menggambarkan suatu kejadian ajaib. Ia menerima rezeki berupa buah-buahan dari surga yang dikirimkan oleh malaikat Jibril. Meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat spesifik, kisah ini dijelaskan dalam beberapa surah yang menceritakan tentang kehidupan Sayyidah Maryam. Kejadian ini menunjukkan pertolongan Allah SWT yang luar biasa kepada hambanya yang saleh. Peristiwa-peristiwa lain. Al-Quran juga memuat kisah-kisah lain yang dapat dianggap sebagai kejadian ajaib, seperti kisah Nabi Musa AS dan tongkatnya yang berubah menjadi ular, pembelahan Laut Merah, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Namun, penjabaran detail surat dan ayatnya membutuhkan kajian lebih mendalam terhadap seluruh isi Al-Quran. Banyak kejadian ajaib dalam Al-Quran yang menunjukkan kekuasaan dan keajaiban Allah SWT. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai pelajaran dan pengingat akan kebesarannya serta sebagai sumber inspirasi dan keimanan bagi umat manusia. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, kajian mendalam terhadap seluruh isi Al-Quran dan berbagai tafsirnya sangat dianjurkan. Ayat yang Anda maksud adalah dalam surah An-Nur ayat 40, yang menggambarkan kondisi lautan dalam. Atau seperti kegelapan di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ada ombak lagi, di atasnya lagi ada awan, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Apabila seseorang mengeluarkan tangannya, niscaya dia tidak dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan memiliki cahaya sedikit pun. Keajaiban ilmiah dalam ayat ini. Pengetahuan tentang fenomena di lautan dalam ini tidak mungkin diketahui oleh manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW karena keterbatasan teknologi saat itu. Namun, ayat ini menggambarkan beberapa fakta ilmiah yang baru dipahami di era modern. Gelombang internal di bawah permukaan laut. Ilmuwan oseanografi menemukan bahwa lautan memiliki dua jenis gelombang, gelombang permukaan, yang terlihat, dan gelombang internal yang terjadi di perbatasan antara lapisan air dengan densitas berbeda di laut dalam. Gelombang internal ini bertindak seperti ombak di bawah permukaan air, sebagaimana disebutkan dalam ayat, ombak di atasnya ada ombak. Kegelapan bertingkat di laut dalam. Cahaya matahari tidak bisa menembus laut dalam. Pada kedalaman sekitar 200 meter, cahaya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 1000 meter hampir tidak ada cahaya sama sekali. Ini sesuai dengan ayat yang menyebutkan, kegelapan bertumpuk-tumpuk di laut dalam. Ketidakmampuan melihat di kedalaman laut. Ayat ini mengatakan, apabila seseorang mengeluarkan tangannya, niscaya dia tidak dapat melihatnya, yang menggambarkan kondisi kegelapan total di lautan dalam di mana cahaya tidak bisa mencapai. Kesimpulan, ayat ini menunjukkan pengetahuan yang luar biasa tentang lautan dalam, sesuatu yang tidak mungkin diketahui manusia di zaman Nabi Muhammad SAW tanpa bantuan teknologi modern. Ini dianggap sebagai salah satu bukti keajaiban ilmiah dalam Al-Quran.